فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Saudaraku seiman, kita semua menuju ke akhirat. Setiap hari kita sedang menuju ke akhirat itu. Umur kita yang sudah berlalu, itu umur kita yang sebenarnya. Kalau seseorang yang hadir di sini, misal ada sepuh kita umurnya 70 tahun misalnya, maka berarti 70 tahun itulah umur dia yang sebenarnya. Karena itu yang sudah dilalui dan dinikmati. Kedepannya, Allahu a'lam. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Sedetikkah, semenitkah, sejamkah, seharikah, sebulankah, atau mungkin terulang lagi sekian tahun. Begitu juga dengan adik-adik kita yang umur 10 tahun misalnya. Itulah umur dia yang sebenarnya. Kalau ke depan dia tidak tahu apakah dia masih bisa hidup atau tidak. Seorang muslim harus jeli dalam masalah ini. Ada banyak orang menyerupai orang-orang kafir bangga dengan ulang tahunnya. Setiap tahun tiup lilin, membanggakan dengan umurnya bertambah. Bukan bertambah saudaraku seiman, berkurang. Berkurang, bukan bertambah. Kita sedang berkurang, makin bertambah hari, makin berkurang masa kita di dunia. Harus disadari masalah ini. Dan tidak boleh kita lalai terus-menerus. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Bukan tempat tujuan. Baginda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh ahli sunan, ada apa aku dengan dunia ini? Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang penat dan capek. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah pohon di mana dia beristirahat sejenak, lalu kemudian dia pergi meninggalkannya. Dunia sebentar teman-teman sekalian. Tunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Akhirat itu keabadian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam banyak ayat yang akan kita bacakan juga nanti insyaAllah ke depannya. Di antaranya surah Al-A'la yang sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kalian sibuk memperebutkan dunia itu. Dunia boleh dinikmati, tapi pada yang halal dan tujuannya untuk akhirat. Tapi Allah menegur di sini orang-orang yang ribut memperebutkan dunia bukan haknya. Mengambil haknya ahli waris, akhirnya menipu orang, manipulasi data, menggunjing, memfitnah. Mengambil haknya orang lain. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara yang menunggu kalian akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Teman-teman, dunia ini isinya casing. Sudah biasa kita ganti casing handphone? Casing. Ini orang putih, tinggi, cantik atau gagah? Casing. Ada orang mungkin pendek, hitam, casingnya. Judulnya manusia. Jangan terpengaruh dengan casing. Kalau Allah sedang memberikan kita casing yang bagus di paras wajah dan poster tubuh kita, itu sebagai cobaan. Ini orang nerima enggak nikmat Allah itu dengan tidak menganggap remeh orang lain? Kapan dia sombong, Nabi SAW ingatkan, tidak akan masuk, tidak akan mencium bau surga siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Tidak bisa. Allah berikan harta dengan orang yang tidak diberikan harta, beda casing saja. Orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas, bedanya hanya casingnya. Tujuannya makan. Orang yang tidur di emperan jalan, tidak pakai alas kasur pun, bedanya dengan orang yang tidur di ranjang yang empuk, casingnya. Judulnya tidur. Bahkan kita temukan ada orang yang makan di daun pisang, ada orang yang tidur di emperan jalan lebih nyenyak, lebih nyaman dibandingkan orang yang di tempat mewah. Islam mengajarkan kita tidak boleh terpengaruh dengan casing itu. Kalau Allah sedang berikan, kita anggap itu sebuah cobaan yang harus kita jaga amanah Allah di situ. Nggak boleh sombong. Mana haknya Allah di situ? Allah menguji kita. Ya. Baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Apakah dia bersyukur kalau nikmat? Apakah dia bersabar kalau itu cobaan? Di dalam hadis yang lain teman-teman, di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ini resep bagi orang yang mau mendapatkan dunia. Sederhana. Dalam Islam sederhana sekali resepnya. Perhatikan kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang dunia menjadi target utamanya, sehingga dia tidak mau kenal mana halal, mana haram,
mana yang harus diberikan haknya, mana yang tidak diberikan haknya. Maka Allah akan memecahkan urusan-urusannya, artinya akan tersibukkan dengan urusan yang tidak pernah ada habisnya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan dia akan melihat kemiskinan di antara kedua matanya. Walaupun mobilnya mewah, dia merasa kurang. Rumahnya mewah, kurang. Makanannya banyak, kurang. Sudah punya istri, kurang. Punya anak, kurang. Semuanya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Itu kalau orang jadikan dunia sebagai targetnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Lalu tidak akan datang kepadanya kecuali bagian dunia yang sudah dicatatkan untuknya. Hanya itu saja, tidak akan ada tambahannya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu. Barang siapa yang niatnya akhirat, dunia dia tunggangi untuk kehidupan akhiratnya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan berkahi urusan-urusannya. Berkah artinya apa? Tercukupkan. Bekerja sedikit, sudah hasilnya ada. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Dan Allah akan penuhi hatinya dengan kekayaan sehingga selalu merasa cukup. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan ketahui ya, dunia pasti akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Dikejar-kejar oleh dunia. Juga Nabi SAW mengatakan, mengingatkan kepada kita agar dunia ini tunggangin. Silakan makan yang enak, minum yang enak, tapi yang halal dan juga sebatas yang dibutuhkan. Serta dengan bersyukur kalau itu nikmat, bersabar kalau itu cobaan. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah ditanya, apakah orang yang zuhud itu bisa punya harta, punya jabatan, punya kedudukan? Kata beliau, iya. Kalau dia diberikan harta melimpah dan jabatan, dia mensyukurinya. Dan kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Artinya teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jal tidak melarang kita menikmati dunia. Baginda Nabi SAW adalah pemimpin orang zuhud. Tapi beliau teman-teman pakai baju yang layak. Beliau makan makanan yang layak. Beliau tempat tinggal di tempat tinggal yang layak. Nabi SAW memulai memiliki baju katun dari negeri Yaman. Beliau memiliki baju yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, imamah yang berwarna putih, yang berwarna hitam. Nabi SAW pernah dikasih jubah musim dingin dari kain yang wol yang tebal. Dan beliau sangat tampan pada saat memakai, juga kelihatan ketampanan beliau alaihissalatu wassalam. Dan beliau memakai itu. Dalam riwayat sahih, riwayat Bukhari, Muslim, juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW makan daging kambing. Beliau memakan, kata Umar bin Khattab, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW dan beliau sedang memegang tulang paha kambing dan sedang menggigitnya. Dan itu kesukaan, bahkan Aisyah mengatakan, aku mengetahui makanan kesukaan Nabi SAW adalah paha kambing bagian depan. Beliau makan daging, beliau juga makan roti gandum. Beliau juga SAW memiliki unta, memiliki kuda. Beliau memiliki perisai pedang, perisai pedang. Beliau memiliki baju perang. Beliau memiliki sekian orang istri, karena berpoligami juga setiap istri punya rumah, setiap rumah juga punya unta. Tetapi Nabi SAW mengkombinasikan antara menggunakan fasilitas itu hanya sekedar untuk mendapatkan akhirat. Bukan bersombong-sombong. Nabi SAW sehari berjalan dengan untanya, sehari berjalan dengan kakinya. Nabi SAW makan daging, tapi pernah juga beliau kelaparan. Nabi SAW juga memiliki rumah, tapi beliau juga menjadikan rumah itu sebagai tempat bernaung saja. Sampai pernah radhiyallahu anhu Umar bin Khattab datang kepada baginda Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW lagi kebetulan ada masalah yang sedang dihadapi. Maka Umar pun pamit. Kemudian masuk, lalu melihat Nabi SAW sedang baring di atas tikar dari pelapa kurma. Rumahnya kosong. Kebetulan rumah ini disiapkan Nabi SAW untuk beliau tinggal sendiri selama sebulan. Tidak berkumpul dengan istri-istrinya. Dan rumah-rumah istrinya ada, perabot-perabot rumah, tapi di rumahnya tidak ada. Maka Umar bin Khattab tiba-tiba tetesan air mata. Kata Nabi SAW, ada apa hai Umar? Kata dia, ya Rasulullah, Kaisar Romawi dan Kisrahnya Persia, mereka dikipas dengan kipas-kipas bulu hewan atau buru-burung yang besar, sehingga mereka rasakan dingin. Mereka minum di kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat pilihan sehingga dingin. Mereka juga tidur di atas dipan-dipan yang empuk. Sementara Anda adalah raja kami, utusan Allah, manusia terbaik di muka bumi, Anda seperti ini tidurnya. Maka Nabi SAW bangun dan di bagian tulang rusuk beliau sebelah kanan ada bekas dari pelapa kurma itu. Maka beliau mengatakan, hai Umar, apakah kamu ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah? Ragukah kamu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah? Sesungguhnya mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat. Artinya orang-orang kafir itu memiliki dunia, mereka mungkin melakukan apa saja dan kenal halal haram, tapi kita melakukan itu juga, hanya saja kita punya pondasi halal haram dan di akhirat adalah punya kita.
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون